Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Bunshin Boruto terlihat sedang berbicara serius dengan Orochimaru. Keduanya baru saja menyelesaikan diskusi penting mengenai keberadaan Amado. Orochimaru lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Untuk sekarang, berikan padaku kunai atau logam yang kamu punya. Tapi pastikan kamu mengisi logam itu dengan sebanyak mungkin cakramu. Aku membutuhkannya." Mendengar permintaan itu, Bunshin Boruto mengangguk pelan. Ia mengambil 3 jenis logam yang berbeda bentuknya, lalu menambahkan 2 kunai khusus yang sudah disegel dengan teknik Hiraishin miliknya. Setelah itu, Boruto mulai memusatkan cakranya dan mengalirkannya ke dalam kelima benda itu. Ia menyerahkan semuanya kepada Orochimaru sambil berkata pelan, "Bawa ini, tapi tolong jangan sampai Amado atau siapapun tahu soal konsep Hiraishinku. Ini penting." Orochimaru menjawab, "Aku paham benar soal itu. Tenang saja, aku tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Percayalah padaku, Boruto." Beberapa saat kemudian, Orochimaru tampak memfokuskan dirinya untuk melakukan sesuatu yang aneh dan mengejutkan. Aura cakra berwarna biru muncul dari seluruh tubuhnya. Boruto menatap tajam dan membatin, aura cakra ini rasanya seperti milik Mitsuki. Apa ini yang disebut Sage Mode? Orochimaru mulai membuat segel dengan tangannya. Segel itu menimbulkan asap tebal. Perlahan tubuhnya mulai mencair dan menghilang sedikit demi sedikit, seolah sedang diserap oleh sebuah portal dimensi. Dimulai dari kakinya, lalu menjalar ke tubuh hingga kepalanya. Suigetsu yang menyaksikan hal itu langsung berkomentar dengan ekspresi jijik, Tuan Orochimaru memang selalu menggunakan cara-cara yang menjijikan. Juga menimpali dengan nada datar, "Iya, memang menjijikan, tapi teknik ini cuma bisa dilakukan olehnya. Tak ada shinobi lain yang mampu menirunya." Beberapa detik kemudian, tubuh Orochimaru benar-benar lenyap, hanya menyisakan asap pekat. Boruto menatap kosong lalu berkata perlahan, "Orochimaru." Dia seperti Otsutsuki. Tekniknya seperti segel karma yang ditanamkan pada wadah. Sementara itu, adegan berpindah ke markas Amado. Amado terlihat baru saja tiba di markas dan belum sempat beristirahat, tiba-tiba ia dicekik oleh Code hanya dengan satu tangan. Tangan satunya tak bisa digunakan karena rusak akibat rasengan milik Boruto. Amado berusaha bicara, "Hei, apa yang kau lakukan? Apa aku melakukan kesalahan?" Dengan penuh amarah, Code membentak, "Kau membawa aku kembali ke sini tanpa alasan. Lihat tanganku ini, hancur karena Boruto. Aku belum selesai dengannya. Aku masih ingin balas dendam. Dia mempermalukan aku." Amado mencoba menenangkan, "Tenanglah. Aku membawamu ke sini karena aku memiliki informasi penting." Dengan tatapan curiga, Code bertanya, "Informasi apa? Katakan cepat. Apa sepenting itu sampai kau tinggalkan Celsius di sana?" Amado menjawab, "Sekarang ini Boruto sedang bertarung dengan Dewa Otsutsuki tertinggi. Pertarungan itu terjadi di dimensi yang sangat jauh. Bahkan Naruto dan Sasuke telah dipisahkan, mereka disegel oleh dewa itu. Boruto saat ini hanya dibantu oleh sedikit orang." Code tampak terkejut dan bertanya dengan heran, "Dari mana kau dapat informasi ini?" Amado menjawab, "Aku mengendalikan tubuh Kashinkoji. Lewat dia, aku bisa berbicara dan bahkan melihat masa depan menggunakan kekuatan Jiku. Aku melihat Boruto akan memakan buah cakra milik Dewa Otsutsuki, dan juga menyerap Celsius. Di masa depan, kekuatan Boruto sangat luar biasa. Tidak ada satupun Otsutsuki yang mampu mengalahkannya. Bahkan dia menghancurkan markas pusat mereka." Code terdiam mendengar itu, lalu Amado melanjutkan, "Karena itu, aku berbicara pada Obito melalui tubuh Kashinkoji. Aku memberi informasi palsu agar Boruto tidak memakan buah cakra itu. Aku ingin kita yang memakannya. Kita harus mendapatkan buah cakra itu dan juga Celsius. Aku bahkan akan membimbing Boruto lewat tubuh Kashinkoji agar dia percaya bahwa apa yang dikatakan itu adalah kebenaran masa depan. Padahal, semua itu hanya arah yang aku tentukan." Code mengangguk pelan, lalu bertanya, "Apakah buah cakra itu benar-benar sehebat itu?" Amado menjelaskan, buah cakra milik Dewa Otsutsuki tertinggi hampir sempurna. Dia mengumpulkan banyak buah cakra dari hasil kerja para Otsutsuki kasta rendah. Semua itu dikumpulkan menjadi satu. Sekarang tinggal satu lagi buah cakra yang dibutuhkan untuk kesempurnaan.
Dan kau pasti tahu tempat terbaik untuk menanam buah cakra terakhir itu. Code menjawab cepat, tentu. Planet bumi adalah tempat yang paling cocok. Sementara itu, Kawaki masih terbaring tak sadarkan diri di atas matras. Seseorang bertanya, bagaimana dengan Kawaki? Kenapa belum juga sadar? Amado menjawab, aku sengaja menahan kesadarannya. Aku sedang mereset ingatannya, terutama kenangan yang berkaitan dengan Naruto dan Boruto. Beberapa saat lagi, dia pasti akan sadar dengan ingatan baru. Tidak lama kemudian, Delta muncul dan bertanya, setelah kau tahu soal buah cakra yang hebat itu, apa rencanamu? Amado menjawab, Kashinkoji adalah kuncinya. Aku menyuruh Obito agar Kashinkoji tetap berada di dimensi Kamui. Lewat dia, aku bisa menjalankan langkah selanjutnya. Lalu adegan berpindah ke lokasi Boruto. Di sana, tubuh Kashinkoji yang sebelumnya pingsan mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Mitsuki yang melihatnya langsung berkata, Kashinkoji, kau sadar? Apa yang terjadi padamu? Himawari juga ikut mendekat dan berkata, aku khawatir padamu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Kashinkoji yang dikendalikan Amado menjawab, aku tidak apa-apa. Aku hanya kehabisan cakra karena terlalu banyak berkomunikasi lewat kata pemanggil. Mitsuki menatapnya serius dan berkata, jadi begitu. Tapi aura cakra MU berbeda. Apa ini yang disebut dengan Sage Mode? Kashinkoji mengangguk lemah. Iya. Ini Sage Mode. Aku bisa merasakannya. Kekuatannya luar biasa. Namun, tiba-tiba tubuh Kashinkoji terjatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Mitsuki merasa ada yang aneh dan membatin. Ada yang tidak beres. Kashinkoji berusaha bicara di tengah rasa sakit. Tubuhku mulai terasa sakit. Apakah aku bisa memanggil Kurama agar bisa sembuh? Kalimatnya terputus-putus, dan situasi pun semakin menegangkan. Himawari yang mendengar percakapan antara Kurama dan para biju lainnya terlihat sedikit bingung. Ia lalu menatap Kurama dan bertanya dengan suara pelan, Kurama, aku ingin tahu satu hal. Apakah kau yakin kalau sosok Kashinkoji yang sekarang itu bukan dirinya yang asli? Kurama menatap Himawari dalam-dalam dan menjawab, ya, aku bisa merasakannya. Aku tahu perasaan ini. Ada ribuan karakter manusia yang pernah aku temui selama hidupku. Tapi aura yang dia miliki sekarang itu bukan milik Kashinkoji yang sejati. Himawari menunduk, lalu berkata, maaf, mungkin aku terlalu naif. Tapi apa benar bisa sesederhana itu merasakan perbedaan? Kurama mengangguk dan menjelaskan lebih dalam, aku bukan hanya sembarang biju, Himawari. Aku adalah salah satu biju terkuat dan paling cerdas. Aku bisa membedakan perasaan, niat, dan bahkan energi yang tersembunyi dalam seseorang. Tapi masalahnya bukan hanya itu. Orang yang menyamar sebagai Koji itu sudah menerima cakra Sanin Mode. Jika dia memanfaatkan kekuatan itu dengan tujuan yang salah, maka akan menjadi ancaman besar. Dan kamu harus tahu ini bukan lelucon. Mendengar penjelasan Kurama yang panjang, Himawari terlihat menyesal. Ia berkata pelan, aku benar-benar tidak memikirkan sejauh itu, Kurama. Maafkan aku, Kurama membalas dengan tenang, tidak apa-apa, tapi kau harus lebih waspada. Dan satu hal lagi, aku tidak bisa memberikan cakraku kepada siapapun sembarangan. Cakraku tinggal sedikit dan aku harus menggunakannya untuk hal yang benar-benar penting. Himawari mengangguk sambil berkata, aku mengerti, Kurama. Aku akan berhati-hati. Di saat itu juga, tubuh Kashinkoji yang dikendalikan oleh Amado menggerakkan kepala sedikit ke samping dan dalam pikirannya Amado berkata kesal, sial. Kenapa Himawari tidak mau memberikan cakra Kurama padaku? Apakah Kurama menyadari rencanaku? Dasar biju tua itu memang selalu sulit dibohongi. Di tempat lain, tubuh Karin tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Sumire yang berjaga langsung menyadari hal itu dan berteriak, Amado! Lihat! Tubuh Karin mengeluarkan sesuatu. Ada segel kutukan yang muncul dari pundaknya. Amado yang mendengar langsung melangkah cepat untuk memeriksa. Ia melihat dengan ekspresi serius dan bergumam, segel apa ini? Aku baru pertama kali melihat pola seperti ini. Saat ia masih menatapnya, tiba-tiba dari segel itu muncul seekor ular besar. Amado terkejut dan langsung bergerak mundur, lalu menyerang dengan batang besi hitam untuk menghancurkannya. Tapi ternyata ular itu tidak hancur. Tameng cakra Sanin Mode melindunginya, membuat batang besi hitam tidak menembus kulitnya. Beberapa detik kemudian, ular itu membuka mulutnya lebar,
dan muncullah Orochimaru dari dalamnya dengan ekspresi dingin dan menakutkan. Amado berkata dengan kesal, "Orochimaru, kau lagi. Kau memang selalu muncul di saat yang membuat segalanya jadi rumit." Orochimaru menanggapi dengan nada santai tapi tajam, "Jadi kau sedang mencoba menipu Boruto dengan memakai tubuh Kashinkoji, ya? Menarik. Aku bisa memberitahukan semuanya pada Boruto sekarang juga." Sumire yang melihat itu terdiam. Sementara itu, Orochimaru kembali menunjukkan keahliannya. Ia memanggil 5 ular kecil yang langsung menyebar ke berbagai arah. Masing-masing ular itu membawa logam dan kunai Hiraishin milik Bunshin Boruto di dalam mulut mereka. Kemudian adegan berpindah ke markas Orochimaru, tempat di mana Bunshin Boruto sedang berada. Suigetsu bertanya, "Bagaimana, Boruto? Apa kau sudah bisa melacak logam-logammu?" Boruto menjawab sambil memejamkan mata, "Tadi belum terasa, tapi aku akan coba lagi sekarang." Beberapa detik kemudian, Boruto membuka matanya dan tersenyum. "Sudah. Aku bisa merasakannya sekarang. Cakraku masih terhubung dengan logam itu." Boruto pun menoleh ke arah Suigetsu dan Jugo, lalu berkata, "Kalian tetap di sini dan jaga Celsiai. Aku harus segera pergi." Dalam sekejap, Boruto langsung berteleportasi menggunakan teknik Hiraishin menuju markas Amado. Begitu tiba, Delta berkata dengan nada terkejut, "Uzumaki Boruto?" Bahkan Amado dan Code yang sedang di dalam pun terlihat kaget. Mereka semua memandang Boruto yang tiba-tiba saja muncul di tengah ruangan. Code dengan wajah terkejut berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Boruto muncul di sini?" "Hei, Amado. Bukankah hanya kita yang tahu titik koordinat markas ini? Bagaimana Boruto bisa sampai?" Amado yang mendengar pertanyaan itu langsung melirik ke sekeliling dan menyadari keberadaan banyak ular di sudut-sudut ruangan. Ia mengangguk pelan lalu berkata, "Sekarang aku paham. Ini kerjaan Orochimaru. Dia dan Boruto benar-benar licik." Amado pun menyerang ular-ular itu dengan batang besi hitam, menghancurkannya satu persatu. Tapi dari salah satu ular yang hancur, muncullah logam yang sudah dipenuhi cakra milik Boruto. Amado terdiam dan berkata pada Code, "Lihat logam itu." Boruto menggunakan Hiraishin. Dia berteleportasi lewat logam yang disembunyikan dalam mulut ular milik Orochimaru. Dan ular-ular itu diselundupkan lewat tubuh Karin. Code yang mendengar itu langsung mengernyitkan wajahnya dengan kesal. Boruto lalu berjalan sambil menatap Sumire yang kini berdiri di sisi Amado. Boruto tampak bingung, ingin menanyakan sesuatu kepada Sumire, namun menahan diri. Ia membatin, "Sumire, nanti saja aku tanyakan. Sekarang aku harus fokus ke Amado dulu." Ia lalu menoleh ke Orochimaru dan bertanya, "Orochimaru, apakah kau menemukan sesuatu di sini?" Orochimaru mengangguk, "Tentu saja. Aku akan memberitahumu semua informasinya." Namun, saat Orochimaru hendak bicara, tiba-tiba Code mengaktifkan karma putihnya. Ia langsung menyerang Boruto dengan cepat dan bertubi-tubi, memaksa Boruto untuk mundur menjauh dari Orochimaru. Strategi ini sangat cerdas. Kau tahu bahwa yang datang adalah Bunshin Boruto, bukan tubuh asli, jadi jika pertarungan jarak dekat terjadi, Bunshin itu bisa dihancurkan. Maka kau terus mendesak Boruto agar mundur dan menjauh. Di tengah-tengah serangan itu, Boruto berteriak, "Orochimaru! Cepat katakan, apa informasinya?" Orochimaru hendak menjawab dengan teriakan juga, namun Amado tiba-tiba bergerak cepat. Ia menggunakan teleportasi dan langsung menyeret Orochimaru masuk ke dalam portal dimensi bersama Karin. Boruto melihat itu dari kejauhan dan segera ingin menggunakan Hiraishin, tetapi lehernya sudah dicekik erat oleh Code. Code memegangnya kuat dan bersiap menusukkan serangan untuk menghapus Bunshin itu. Boruto tak bisa bergerak. Ia membatin, "Sial. Cengkraman ini sangat kuat. Kalau aku memaksa bergerak, tubuhku akan langsung hancur. Ini masalah besar. Tubuh asliku harus segera datang ke sini. Tapi bagaimana caranya? Apalagi masih ada masalah dengan ayah Momoshiki." Sementara itu, Amado yang telah membawa Orochimaru ke dimensi milik Jigen langsung menjatuhkannya ke tanah. Dengan suara datar namun penuh perhitungan, Amado berkata, "Aku akan meninggalkanmu di sini bersama Karin. Mengingat kau memiliki kemampuan untuk bangkit lewat segel kutukan, aku tidak akan repot-repot membawa Karin lagi untuk sekarang. Kalian berdua akan tetap berada di sini, dan dengan begitu aku bisa mengambil sel milik Shibai tanpa gangguan."
Aku juga bisa melanjutkan seluruh rencanaku tanpa ada orang seperti dirimu yang selalu menghalangi. Orochimaru yang mendengar ucapan itu hanya mengerutkan wajahnya lalu membalas, "Jangan berpikir kau bisa semudah itu menjalankan rencanamu, Amado. Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Satu hal yang perlu kau tahu, aku tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan kalaupun kau tinggalkan aku di dimensi ini, aku masih punya cara untuk keluar, dan aku tak butuh teknik teleportasi untuk itu." Amado tidak menjawab ucapan Orochimaru. Ia hanya menatapnya sejenak, lalu membuka portal untuk kembali ke lokasi Code. Di sisi lain, Orochimaru yang kini bersama Karin mulai melakukan sesuatu. Ia menyalurkan cakra penyembuhan kepada tubuh Karin yang masih pingsan. Setelah cukup lama, akhirnya Karin membuka matanya perlahan. Ia tampak kebingungan dan berkata pelan, Aku ada di mana? Tempat ini aneh, tidak familiar sama sekali." Orochimaru menjawab, "Kita ada di sebuah dimensi. Aku tidak tahu pasti ini dimensi milik siapa, tapi Amado membuang kita ke sini." Karin tampak cemas, lalu bertanya, "Kalau begitu, apakah kita bisa kembali?" Orochimaru menjawab dengan yakin, "Tentu saja. Kita akan kembali ke laboratorium. Aku ingin menemui Suigetsu dan Jugo. Sekarang, karena aku tidak bisa lagi menelusuri lokasi Amado, satu-satunya pilihan kita adalah kembali." Beberapa saat kemudian, Orochimaru mulai mengaktifkan cakra Sanin Mode. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat. Ia kemudian menggigit bagian tubuh Karin dan menyimpannya di dalam mulut. Perlahan, tubuh Orochimaru mengeluarkan asap dan kembali menghilang. Adegan pun berpindah ke laboratorium, tempat di mana Suigetsu dan Jugo sedang berjaga. Tiba-tiba tubuh Suigetsu memancarkan segel kutukan yang aneh. Jugo berkata, "Suigetsu, tubuhmu kenapa? Apa ini ulah Tuan Orochimaru lagi?" Suigetsu menatap dirinya sendiri dan mendesis, "Lagi-lagi, ini menjijikan. Aku tahu pasti ini ulah dia." Beberapa detik kemudian, seekor ular besar keluar dari tubuh Suigetsu. Dari dalam mulut ular itu, Orochimaru muncul kembali. Jugo yang melihatnya langsung bertanya, "Tuan Orochimaru, kenapa kau kembali? Apa yang terjadi di sana?" Orochimaru keluar dari mulut ular itu dan menjawab, "Kita gagal. Amado terlalu cepat. Bahkan Bunshin Boruto juga dalam keadaan bahaya. Karena itu aku memutuskan untuk kembali. Aku khawatir dengan sel Shibai." Setelah itu, Orochimaru mengeluarkan potongan kecil dari dalam mulutnya. Itu adalah bagian tubuh Karin. Suigetsu terkejut, "Tuan Orochimaru, itu apa? Apa yang kau keluarkan barusan?" Orochimaru menjawab dengan tenang, "Ini bagian tubuh Karin. Aku akan menghidupkannya kembali di sini." Ia menaruh potongan itu di lantai dan mulai membuat segel di sekelilingnya. Dengan mantap ia berkata, "Kuchiosen no Jutsu." Dalam sekejap, tubuh Karin muncul kembali dalam kondisi selamat. Ia berhasil dibawa kembali oleh Orochimaru. Di sisi lain, Amado yang baru kembali ke markas langsung melihat Otsutsuki Code yang sedang mencengkeram leher Bunshin Boruto dengan erat. Amado berkata, "Kerja bagus, Otsutsuki Code. Dia hanyalah Bunshin. Tidak peduli seberapa kuat dia, Bunshin tetap akan musnah dengan satu serangan saja." Saat itu juga, Amado melesatkan batang besi hitam ke arah Bunshin Boruto. Namun sebelum besi itu menancap, Delta muncul dan menendang Bunshin Boruto sambil mengaktifkan ledakan dari kakinya. Akibatnya, tubuh Bunshin Boruto langsung hancur, dan Delta terpental karena ledakan sendiri lalu menghantam dinding. Code berdiri dengan marah lalu berteriak, "Delta! Apa kau gila? Aku sedang mencekiknya. Seharusnya kau menyerangnya dengan serangan kecil, bukan serangan besar seperti itu." Delta hanya tersenyum kecil dan menjawab santai, "Maaf. Tapi aku sudah lama tidak bertarung. Rasanya gatal sekali. Lagi pula kita sudah berhasil menghabisi Bunshin Boruto, bukan?" Code menatap Delta dengan wajah kesal, "Kau memang tak pernah berubah, Delta. Selalu membuat kekacauan." Setelah berkata begitu, Code berjalan menuju Amado dan bertanya, "Bagaimana dengan Orochimaru? Apa dia sudah kau urus?" Amado menjawab dengan percaya diri, "Sudah. Dia kusimpan di dimensi milik Jigen. Sepertinya dia tidak akan bisa keluar." Tapi Amado benar-benar salah. Ia terlalu meremehkan Orochimaru. Nyatanya, Orochimaru sudah kembali ke laboratorium tanpa diketahui siapapun.
Sementara itu, Boruto yang asli sedang bertarung melawan Dewa Otsutsuki tertinggi. Dalam hatinya ia merasa resah. Ia berpikir, ini gawat. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan Amado? Bunshinku sudah dihancurkan. Informasi dari Orochimaru juga belum sempat kudengar. Dan sekarang aku bahkan tidak tahu di mana dia berada. Melihat Boruto yang tidak fokus, Toneri bertanya, kenapa Boruto? Apa yang terjadi? Ada masalah? Boruto menjawab, ya. Amado dan kelompoknya sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Bunshinku sudah dikirim ke sana untuk mencegah mereka, tapi sekarang dia telah dihancurkan. Orochimaru juga dibuang ke dimensi lain dan aku tidak tahu di mana lokasinya. Toneri mendengarkan dengan serius, lalu bertanya, apakah Kawaki juga termasuk dalam pengaruh Amado? Boruto menjawab, ya. Kawaki sudah terpengaruh. Dia tidak lagi bisa membedakan siapa teman dan siapa musuh. Aku harus menyelamatkannya sebelum dia benar-benar jatuh ke dalam kendali Amado. Toneri mengangguk dan berkata, kau benar. Tapi situasinya semakin rumit. Musuh kita sekarang tidak hanya satu. Kita harus menghadapi Dewa Otsutsuki, Shibai, dan Amado bersamaan. Boruto menjawab dengan tegas, aku tahu. Tapi aku yakin, jika kita tetap bersatu, kita pasti bisa mengalahkan mereka semua. Saat Boruto dan Toneri berbicara, tiba-tiba alam bawah sadar Boruto terhubung dengan Himawari dan Kaguya. Setelah koneksi terbuka, Boruto menoleh pada Toneri dan berkata, Kaguya dan Himawari mengajakku berbicara. Sepertinya mereka mendapatkan informasi penting. Toneri memahami situasi dan segera memutuskan untuk menyerang Dewa Otsutsuki agar Boruto bisa fokus pada komunikasi. Ia berteriak, Sarada, bantu aku. Serang sekarang. Boruto harus fokus. Di alam bawah sadar, Boruto berdiri bersama Kaguya dan Himawari. Boruto bertanya, ada apa sebenarnya? Katakan padaku. Himawari menjawab, berdasarkan yang kulihat, saat Kashinkoji sadar dari pingsan, dia menunjukkan perilaku yang aneh. Kurama bahkan sempat meminta padaku untuk memberikan sedikit cakra agar tubuhnya bisa pulih. Boruto bertanya cepat, kau memberikannya? Himawari menggeleng, tidak. Kurama melarangku.